Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita masih akan membahas materi tentang kuat medan listrik ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa kuat medan listrik itu menyatakan daerah yang jika ditempati muatan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya kolom. Nah, kuat medan listrik sendiri, ingat persamaannya ada dua ya. Jadi yang pertama adalah E sama dengan F per Q dan E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang trik ya, bagaimana cara menentukan letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dasarnya ya, bagaimana cara menentukan kuat medan listrik di suatu titik dengan menggunakan persamaan yang ada di slide sebelumnya. Nah, trik untuk menentukan di mana letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 itu mudah sekali ya. Jadi kita tinggal lihat muatan yang didekatkan itu apakah sejenis atau tidak sejenis. Nah, seperti yang dicontohkan di sini, misalkan muatannya sejenis. Nah, sejenis di sini walaupun yang dicontohkan di sini itu sama-sama positif, ini berlaku juga untuk muatan yang sama-sama negatif. Ya, jadi jika muatan A dan muatan B diletakkan pada jarak R, nah karena muatannya sejenis, maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 itu ada di antara kedua muatan, ya, di antara kedua muatan dan lebih dekat dengan muatan yang berangka kecil, ya. Jadi saya ulangi, jika muatannya sejenis, maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 ada di antara kedua muatan dan lebih dekat dengan muatan yang berangka kecil. Nah, ini berlaku juga untuk muatan yang sama-sama negatif. Ya, misalnya muatan pertama jenisnya negatif, nilainya 4 kolom. Muatan kedua negatif juga, nilainya 2 kolom. Maka tetap titik tersebut akan lebih condong ke muatan yang kedua. Nah, jadi di sini bukan plus minusnya ya atau tanda positif negatif yang menentukan besar kecilnya angka. Jadi kita hanya fokus ke angkanya saja, tidak dengan tandanya lagi. Jadi kalau tandanya itu hanya untuk mau lihat triknya tadi ya. Jadi kalau sejenis maka ada di antara seperti ini. Jadi saya ulangi, jika muatan pertama yang dia lebih kecil ya, saya misalkan di sini 3 kolom. Lalu yang muatan kedua contohnya 6 kolom. Sama-sama negatif ya misalnya. Maka titik B atau titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, di sini kita namakan titik B, dia ada di antara dan lebih dekat dengan muatan pertama. Ya, kenapa? Karena muatan pertama lebih kecil daripada muatan kedua. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau di sini ada simbol XH. XH ini menyatakan jarak antara muatan pertama dengan titik yang kuat medannya sama dengan 0. Sedangkan XB adalah jarak antara muatan kedua dengan atau muatan B dengan titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Sekali lagi, R adalah jarak antara kedua muatan. Baik, nah tadi untuk muatan yang sejenis ya. Kalau tidak sejenis seperti yang dicontohkan pada gambar berikut, maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 yang kita misalkan titik P tadi ada di luar ya. Jadi tidak lagi di antara tapi ada di luar. Bisa di sebelah kiri muatan pertama ataupun di sebelah kanan muatan kedua. Sekali lagi tergantung dari besar kecilnya angka tadi, bukan tanda positif negatif. Jadi seperti yang dicontohkan di sini, misalkan muatan pertama 4 kolom, muatan kedua 2 kolom, dia tidak sejenis ya.
maka titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 lebih dekat dengan muatan yang kedua. Ya, jadi artinya dia ada titik itu ada di sebelah kanan muatan B. Tapi sekali lagi, kalau saya misalkan ya muatan yang pertama yang lebih kecil ya, misalkan di sini 1 kolom lah ya, kedua 2 kolom, maka titik B dia tidak di kanan B tapi ada di sebelah kiri A. Kenapa? Karena muatan A yang lebih kecil ya. Nah, sekali lagi keterangannya masih sama. XA adalah jarak antara muatan pertama atau muatan A dengan titik yang kuat medannya sama dengan 0. XB adalah jarak antara muatan kedua atau muatan B dengan titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Sedangkan R, sekali lagi, R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, bagaimana cara menentukan XA dan XB? Nah, persamaannya persamaan pertama ya, kita untuk menentukan XA maka sama dengan akar dari QA atau muatan A per akar muatan A atau akar QA tambah atau kurang akar dari muatan B dalam harga mutlak kurung tegak ya dikali R. Jadi rumusnya mirip nih untuk muatan A untuk jarak antara muatan A dengan titik yang kuat medannya sama dengan 0 dan juga XB atau jarak antara muatan B dengan titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya pada pembilangnya nih. Jadi kalau untuk XA di pembilangnya atau di atas tanda baginya akar QA. Kalau mau tentukan XB, maka di atas tanda bagi adalah akar QB. Pernya sama, akar QA tambah atau kurang akar QB dalam harga mutlak dikali R. Nah, positif atau negatif di sini kita akan memilih salah satu tanda yang ketika digunakan dalam menyelesaikan sebuah soal, tidak keduanya yang digunakan ya, kita hanya boleh memilih salah satu. Jadi ketentuannya adalah tanda positif yang kita gunakan jika muatannya sejenis. Jadi jika kedua muatannya sejenis yang didekatkan itu sejenis seperti yang tadi saya contohkan di gambar pertama ya. Kemudian negatif digunakan jika muatannya tidak sejenis. Nah, untuk ketentuan ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa jika muatannya sejenis, maka letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 ada di antara kedua muatan itu, dan jika tidak sejenis, maka ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ya deretan muatan tersebut. Titik yang jumlah kuat medan listriknya sama dengan 0, itu dia lebih dekat dengan muatan yang berangka kecil ya. Bukan tanda negatif atau positif yang menentukan besar kecilnya angka. Jadi sekali lagi saya akan fokus ke angkanya saja ya, jadi jangan dengan tandanya lagi. Baik. Ya, silahkan kalian simak ya contoh soal berikut. Nah, kalau yang dua contoh soal ini kan kita sudah tadi ya, dua contoh soal yang di slide sebelumnya tadi itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya, kita lihat soal yang pertama. Ada dua buah muatan A dan B digambarkan seperti ilustrasi berikut ya. Muatan A 4 mikrokolom, muatan B-nya 9 mikrokolom. Muatannya tidak sejenis ya. Jadi kita akan pakai gambar yang kedua ya, yang tadi sudah saya contohkan. Muatannya tidak sejenis. Jadi kalau muatannya tidak sejenis, maka titik yang kuat medan listriknya, karena di sini ditanya medan listrik yang sama dengan 0 terletak di sebelah mana. Nah, sudah pasti ya dari penjelasan yang tadi, masih ingat ya.
bahwa titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0 akan ada di luar jika muatannya tidak sejenis ya. Kalau dia sejenis maka di dalam, di antara. Nah, karena dia tidak sejenis maka di luar. Di luar tapi lebih dekat dengan muatan yang mana? Nah, kita lihat lagi. Muatan A nilainya 4 mikrokolom. Muatan B 9 mikrokolom. Maka sudah bisa dipastikan bahwa pasti ada di sebelah kiri A. Ya, dia tidak di sebelah kanan B. Sekali lagi, bukan tanda positif atau negatif yang menentukan besar kecilnya angka, tapi kita lebih fokus ke angkanya saja. Ya, jadi 4 mikrokolom angkanya lebih kecil, maka pasti titik yang kuat medan listriknya itu sama dengan 0 nih, pasti ada di sebelah kiri A. Kita misalkan titik B ya, yang kuat medannya sama dengan 0. Pasti ada di sebelah kiri A. Nah, jadi kita tinggal tentukan XA-nya sama dengan berapa ya. Nah, kita cek di opsi. Opsi di sini untuk opsi A, B, dan C sudah tidak memenuhi ya. Karena kalau A di opsi A ada di sebelah kanan dari muatan A, tidak benar ya. Opsi B-nya ada di kanan B, tidak, karena B-nya nilainya lebih besar ya. Begitupun dengan C. Jadi yang akan kita termasuk dalam kategori untuk kita pilih adalah opsi A, opsi D atau opsi E ya. Nah, baik, kita akan menentukan nilai XA ya untuk menjawab pertanyaan ini. Masih ingat ya persamaannya tadi? XA itu sama dengan akar dari QA. Nah, ini Q ya, per akar QA. Nah, tambah atau kurang ya. Jadi ingat ketentuannya, jika muatannya sejenis maka tanda plus yang digunakan. Tapi karena tidak sejenis maka yang digunakan adalah tanda minus. Jadi kurang akar QB dalam harga mutlak. Oh ya, penjelasan untuk harga mutlak adalah jika pengurangan atau penjumlahan yang menghasilkan nilai negatif, maka akan kita ubah, tetap akan ditulis dalam bentuk positif ya. Nah, kita kali dengan R. R di sini adalah jarak antara kedua muatan. Diketahui pada soal ini adalah 7 cm. Ya, kita langsung saja masukkan nilai-nilai atau besaran yang diketahui di sini. QA nilainya 4 ya mikrokolom. Jadi akar 4 per akar 4 kurang akar QB. B-nya di sini 9. Jadi dikurangi dengan akar 9 dikali dengan R-nya 7. Nah, akar 4 berapa anak-anak? Iya, 2 ya. Jadi 2 per akar 4, 2. Ini harga mutlak nih. Nih, 2 dikurangi akar 9, 3 ya. Jadi 2 kurang 3 dalam harga mutlak dikali 7 atau 2 per 2 dikurangi 3 minus 1 ya dikali 7. Karena dalam tanda harga mutlak maka minus 1 diubah menjadi 1 positif. Jadi 2 bagi 1 ya 2 dikali 7 maka sama dengan iya tepat ya 14 cm. Berarti jawaban di opsi D yang tepat. Nah, 14 cm di kiri A. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya.
Berikut silahkan kalian selesaikan soal ini ya. Jadi saya anggap untuk trik untuk menentukan kuat medan listrik yang sama dengan 0 untuk 2 soal. Jadi soal yang pertama tadi dibahas bersama. Jadi untuk yang kedua ini saya anggap latihan soal. Silahkan kalian selesaikan dan penyelesaiannya itu harus dia terurut ya sesuai dengan cara penyelesaian yang tadi sudah saya jelaskan. Masukkan di catatan. Oke. Ya, ya baik. Ini tugasnya jangan lupa untuk diselesaikan di kumpul ya, di kertas bergaris. Nah, ini akan saya periksa dan kembalikan di pertemuan berikut ya, atau pada kesempatan berikut. Nah, demikian penjelasan tentang materi hari ini, yaitu tentang trik untuk menentukan di mana letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa kalian pahami dengan baik. Saya akhiri video kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu.